Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mendaki gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dinamakan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya sulit untuk menjadi bahan homili. Karena apa? Karena sebetulnya sudah jelas dari kisahnya. Lalu pesan ini mau untuk apa? Untuk kita. Tetapi sebelumnya kita bisa melihat bahwa pewahyuan kemuliaan Tuhan ini sebetulnya mau menunjukkan Tuhan yang bangkit. Itu akan sungguh dirasakan kemuliaannya. Jadi kebangkitan Tuhan itu lebih mau ditampakkan bahwa kemuliaannya itu akan tampak nyata. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang yang dekat dengan dia. Selain itu juga kita bisa melihat simbol-simbol yang sudah diungkapkan dalam bacaan Injil ini sudah memperlihatkan bahwa Allah itu yang berperan. Pertama simbol gunung yang tinggi. Kita bisa melihat pada waktu Musa ketemu dengan Yahweh, itu juga di gunung yang tinggi, Gunung Sinai. Lalu Abraham mempersembahkan korban, itu juga di Gunung Moria. Bukan Gunung Muria, tapi Gunung Moria. Lalu juga kita bisa melihat bahwa di situ gunung itu menjadi tempat semayam yang ilahi. Itu bagi orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Yang mau diperlihatkan apa? Simbol Tuhan itu mau memperlihatkan dirinya. Musa melihat Yahweh. Elia juga demikian. Para rasul melihat Tuhan dalam diri Yesus yang mulia. Lalu kita melihat yang kedua, simbol yang kedua adalah awan. Awan di sana menampakkan bahwa lambang kehadiran Allah. Tuhan waktu dibaptis ada burung merpati, itu simbol Roh Kudus, lalu ada awan, lalu ada suara. Simbol kehadiran Allah. Lalu juga pakaian putih di sana untuk memperlihatkan kesucian dari Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih. Pendek kata, memperlihatkan di sana tentang kemuliaan itu untuk melihatkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan nyata, Tuhan bisa dilihat oleh para rasul, dan Tuhan itu sungguh bisa didengar suaranya.
Ada kata Tuhan, itu bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat, yang bisa dirasakan. Yang di situ mau ditampakkan bahwa kerajaan Allah itu memang ada. Dan dalam diri Tuhan Yesus itu, para rasul bisa mengandalkan seluruh kehidupan dan keselamatannya sebetulnya. Jadi mau menunjuk ke sana. Jadi yang hadir ini, yang mulia ini, adalah tokoh yang bisa diandalkan, yang bisa untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka para rasul hendaknya harus memaknai bahwa kedatangannya, karyanya, dan juga pewartaannya menjadi pratanda datangnya kerajaan Allah dalam kekuasaannya untuk semua orang. Karena setiap orang bisa mendengarkan warta Tuhan itu sendiri. Jadi kehadirannya hendaknya bukan hanya melulu diartikan untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi untuk semua orang. Dan ini menjadi tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah ada. Dan ada di tengah-tengah kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih. Sekarang kita juga bisa bertanya-tanya, mengapa tidak semua murid, mengapa tidak semua rasul, tetapi mengapa hanya 3 rasul saja? Tuhan menganugerahi 3 murid itu untuk mendapatkan kekuatan karena mengalami kemuliaan Kristus dan kelak mereka harus bisa mewartakannya. Kita bisa melihat, Ibu Bapak, kita bandingkan pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Tabor dengan Tuhan Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Walaupun di situ dikatakan bukit ya. Nah, di Taman Zaitun. Nah, sekarang kita bisa melihat. Dibandingkan saja. Kalau Gunung Tabor untuk memperlihatkan bahwa kemuliaan kealahan yang ada dalam diri Tuhan. Jadi kemuliaan dari kealahan yang ada dalam diri Tuhan, yang ilahi dalam diri Tuhan Yesus. Sedangkan kalau di dalam gunung di Taman Zaitun, di sana kita bisa melihat aspek kelemahan kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat di sana. Kenapa pada waktu berdoa di Taman Zaitun, kok kelihatannya lungkrah, lemah, lesu, tidak bersemangat. Nah, orang harus memaknai bahwa ini adalah kelemahan kemanusiaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kalau di Gunung Tabor, di gunung yang tinggi di dalam bacaan Injil hari ini, itu adalah kemuliaan, kealahan atau keilahian yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Dan di sana kita bisa melihat ada sesuatu pesan untuk kita. Bahwa dalam diri Tuhan Yesus ada sesuatu. Yaitu yang diandalkan. Yang bisa kita andalkan maksudnya. Nah, sekarang kenapa Tuhan Yesus kok bicara dengan Musa dan Elia? Bukankah para nabi itu banyak jumlahnya? Bahkan kalau perlu itu Abraham leluhurnya. Kenapa harus Musa dan Elia? Di sana kita harus membaca dengan jeli. Musa itu adalah pembawa hukum untuk orang-orang Israel. Membawa Taurat untuk orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel pada waktu Musa bisa memproklamasikan bahwa Allah atau Yahweh atau Elohim itu adalah Allah mereka dan orang-orang Israel adalah jemaat atau umat Allah. Jadi ada hukum di sana. Lalu Elia menjadi simbol dari nabi. Nah, kita bisa melihat. Maka Musa, ya, Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam tradisi Kristiani tidak pernah disebut dengan istilah nabi. Ya, tapi bapak bangsa. Sedangkan kalau Elia, nabi. Jadi kita bisa melihat di sana. Musa, simbol hukum, dan Elia, simbol nabi. Di situ menjadi tanda perwakilan bahwa yang menghadap Tuhan adalah perjanjian lama. Perwakilan dari perjanjian lama. Yang isinya adalah mau untuk mewartakan kedatangan Mesias. Dan di situ perjanjian lama meneguhkan sebetulnya apa yang mau dikehendaki oleh Allah untuk terjadi dalam diri Mesias itu. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, semua itu akan menjelaskan kepada para murid bahwa jangan ragu
gelisah atau takut bila harus menghadapi sengsara wafat. Karena apa? Karena ada kemuliaan. Nah, Tuhan sebetulnya juga merasakan adanya sesuatu ketakutan karena di dalam bacaan Injil tadi dibaca setelah Tuhan Yesus mewartakan mengenai sengsaranya kepada para murid, dia mengajak para murid naik ke gunung. Jadi Tuhan sendiri itu sampai 3 kali mengatakan bahwa dia akan menderita sengsara dan wafat. Dan ini menjadi hal yang sulit, hal yang istilahnya menyakitkan, menyedihkan untuk harus dia lakukan. Maka dia mendapatkan sesuatu kekuatan bahwa kehendak Tuhan harus terjadi. Nah, Ibu Bapak, sekarang bagi diri kita, bicara apa kitab suci ini? Nah, saya mau tanya dulu, pernah panjenengan itu sakit dan mendapatkan minyak suci? Pernah? Karena kadangkala orang yang sakit untuk mendapatkan minyak suci saja sudah takut ya. Kadangkala tak minyak suci po, malah wis wedi sik gitu. Kadangkala saya kalau mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit, itu seringkali saya tanya, perlu di minyak suci? Orangnya yang sakit mengatakan, enggak. Nah, berarti tampak bahwa malah takut dengan minyak suci. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat, kenapa kok takut? Ya karena mereka merasa bahwa saya ingin sembuh kok. Berarti punya pikiran apa? Minyak suci itu untuk mengantar kepada kematian. Ibu, Bapak, saudara terkasih, padahal belum tentu. Kenapa? Karena kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Nah, kita harus merasakan bahwa kitab suci ini, hari ini, Injil hari ini, mau mengatakan bahwa iman kita akan Tuhan itu harus menuntun kita untuk bisa memahami apa yang kita rasakan hari ini. Semua penderitaan kita, semua duka cita kita, semua kesakitan kita, kita harus memaknai itu semua dengan kacamata iman. Sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan kita itu untuk apa sih? Bukan berarti misalnya kalau sekarang ini pada masa pandemi ini, lalu kita mengatakan bahwa berarti pandemi ini diberikan Tuhan kepada kita. Bukan itu yang mau kita maknai, bukan. Tuhan tetap membiarkan kekuatan dari setan, kekuatan dari maut itu berkarya di dunia ini. Tetapi orang-orang milik Tuhan hendaknya tetap berpegang pada iman. Sehingga mampu untuk memaknai bahwa situasi sengsara, penderitaan ini, itu kita ada di dalam situasi lingkungan, dukungan, berkat dari Tuhan itu sendiri. Sehingga kita bisa tetap maju di dalam melangkah, dalam memperjuangkan hidup ini untuk menuju kepada keselamatan. Jadi bukan berarti bahwa penderitaan itu dari Tuhan, bukan. Tetapi kita sendiri harus mampu memaknai itu, kekuatan Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa tetap kokoh, kuat, teguh, dan mencoba bijaksana di dalam kita melangkah. Bukan gerusa-gerusu, bukan tergesa-gesa, bukan ingin lepas bebas. Tetapi kita bisa bijaksana di sana. Sekaligus iman itu juga bisa menjadi semacam dinamika di dalam hidup ini untuk mengarahkan hidup kita menuju kepada Allah. Jadi iman bukan dimatikan. Bisa saja orang mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi hidupnya justru yang dia cari adalah bukan Tuhan, tetapi kekuatan lain. Kenapa? Karena mulut ini itu bisa menipu. Mulut ini bisa membohongi orang. Kita bisa melihat. Kalau orang sungguh-sungguh punya iman yang dalam, pasti kehidupannya akan baik adanya. Dia tidak akan menyelewengkan sesuatu hal demi keinginan pribadi semata.
Tetapi iman ini menuntun dan mengarahkan orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu bisa dilihat oleh orang lain pula. Dan kata-kata, tindakannya memperlihatkan kebijaksanaan dan kehalusan di depan orang. Karena apa? Karena Allah sendiri itu yang menuntun dirinya. Jadi bukan apa yang dia cari, kesenangan-kesenangannya. Maka kita bisa melihat kalau kita memaknai hidup penderitaan, sengsara dalam kehidupan kita, itu bukan menjadi alasan untuk berhenti, tetapi tantangan untuk tetap maju dalam meraih yang dijanjikan Tuhan, yaitu keselamatan kita, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau dari pengalaman pribadi, kita bisa saat memberikan minyak suci, seringkali itu terjadi adalah mereka memang orang yang sakit itu sakit dalam penderitaan yang luar biasa. Mengeluh luar biasa. Dan dia sampai kepada satu kekuatan di mana kekuatan manusia sudah sampai pada batasnya. Dan penderitaan ini juga bisa kita rasakan karena kalau kita mengunjungi orang yang sakit itu. Nah, saat itulah dengan minyak suci kita bisa merasakan ternyata bisa menggugah sukacita di dalam hati orang yang menderita itu. Sehingga dalam sukacita itu ada ketenangan, ada kebahagiaan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ternyata bersama dengan orang itu. Dan dalam ketenangan itulah kita bisa melihat ada kemuliaan Tuhan berkarya. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, itu yang seringkali saya alami kalau saya memberikan minyak suci. Tuhan berkarya, menyapa dan menjamah orang itu sehingga ada ketenangan, ada sukacita. Pasti orang itu akan nantinya akan mengalami kesembuhan pula. Nah, ini istilahnya sengsara, penderitaan bukan menjadi alasan kita untuk berhenti, deprok, mengeluh terus, istilahnya itu membuat pola tingkah yang justru menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan untuk itu, tetapi supaya kita tetap bisa menghadapi dengan baik dan Tuhan ada di dalam diri kita sehingga kita nantinya bisa merasakan dan mengalami kemuliaan pula bersama dengan Tuhan. Selamat merenungkan.